tanaman pangan yang berasal dari Amerika Selatan. Dibawa ke Indonesia pada abad ke-16, singkong kemudian memperoleh popularitas di kalangan masyarakat pedesaan. Sampai-sampai pada waktu itu, singkong dijuluki sebagai makanan orang desa. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi pangan, julukan itu justru menjadi hal yang kurang relevan. Sebab, terbukti bahwa singkong merupakan superfood dengan kandungan serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah, sehingga sangat cocok digunakan sebagai substitusi pangan. Klaim tersebut sangat didukung oleh masyarakat yang andil dalam menginovasikan produk-produk olahan singkong. Olahan-olahan tradisional dari singkong seperti tiwul, gatot, dan cemil diubah menjadi produk yang inovatif dan dengan kemasan yang menarik, sehingga tidak kalah dengan produk-produk lain yang digemari oleh generasi milenial. Produk inovasi seperti tiwul instan, gatot instan, tepung mokaf, dan gula singkong sudah tersebar luas di berbagai marketplace di Yogyakarta. Hal tersebut membuat singkong sebagai tanaman pangan penunjang keistimewaan Yogyakarta dapat terus terlestarikan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Tentu saja, pelestarian itu akan lebih terjamin kalau kita turut terlibat di dalamnya. Jadi, yuk konsumsi ubi kayu dan produk olahan serta turunan inovasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Aurinisa dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah HACCP dengan topik penerapan HACCP pada produk keripik kentang. Keripik kentang merupakan produk pangan olahan yang banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya gurih, renyah, dan praktis untuk dikonsumsi. Namun, di balik proses pembuatannya ada beberapa potensi bahaya yang perlu dikendalikan agar produk yang dihasilkan tetap aman, bermutu, dan sesuai standar keamanan pangan. Pertama, mari kita bahas tentang mutu keripik kentang. Mutu produk ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti bahan baku kentang yang segar, kadar air yang rendah, warna yang cerah, rasa gurih tanpa bau tengik, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan literatur dari Badan Standarisasi Nasional dan BPOM, pengolahan kentang yang baik juga harus memperhatikan suhu penggorengannya untuk mencegah terbentuknya senyawa akrilamida, yaitu zat berbahaya yang bisa timbul akibat proses pemanasan berlebihan pada bahan berpati. Selanjutnya, dalam penerapan sistem HACCP terdapat beberapa titik kendali kritis atau CCP yang sangat berpengaruh terhadap keamanan produk akhir. Pada keripik kentang, titik CCP utama berada pada 3 tahap proses, yaitu blanching atau perlakuan enzimatik, lalu penggorengan, dan juga pengemasan. Pada tahap blanching, suhu harus dikontrol antara 70 hingga 90 derajat Celcius untuk menurunkan kadar prekursor akrilamida.
Pada tahap penggorengan, suhu minyak harus dijaga antara 165 hingga 180 derajat Celcius agar produk matang, merata, dan tidak gosong. Dan pada tahap pengemasan, lingkungan harus kering dan bebas kontaminasi agar produk tidak lembab atau berjamur. Selain CCP, tahap seperti pencucian, pengupasan, dan penirisan juga termasuk dalam program prasyarat atau OPRP yang membantu menjaga sanitasi dan kualitas bahan. Berdasarkan beberapa laporan keracunan pangan di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan pengendalian suhu yang tidak tepat. Oleh karena itu, penerapan HACCP ini sangat penting untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi pada produk olahan pangan. Terakhir, dalam penyusunan dokumen HACCP, langkah-langkahnya meliputi pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, pembuatan diagram alir proses, identifikasi bahaya, penentuan CCP, hingga dokumentasi dan verifikasi sistem. Dengan penerapan HACCP secara konsisten, diharapkan produk keripik kentang yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi, aman dikonsumsi, dan memenuhi standar pangan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi penerapan HACCP dalam industri pangan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.